Preview. Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar anak ibu? Sehat? Alhamdulillah. Walaupun kita masih berjarak jauh, tapi tetap harus semangat nak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga setelah kita beristighfar, pelajaran apapun yang kita pelajari hari ini ya lebih mudah kita pahami. Nah, Ibu, sudah kita istighfar, sekarang malah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan kita membuka Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 180. Nah, sudah dibuka Anda Ibu? Yalah, sama-sama kita bacakan bersama ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, Anda Ibu, ternyata ada asbabnya kenapa surah ini turun, ya. Nah, ternyata pada saat itu, ketika itu ada seorang laki-laki, pemuda laki-laki yang berdoa kepada Allah di kali pertama, dan dilanjutkan di kali kedua dengan menyebutkan Ar-Rahman. Tak kala itu, ya, adanya Abu Jahal, dan Abu Jahal berkata pada saat mendengar itu, bukankah Muhammad dan para sahabatnya menyembah Tuhan yang Maha Esa? Namun, kenapa pemuda ini menyebutkan dua nama? Nah, setelah itu turunlah surah Al-A'raf ayat 180 untuk menegaskan bahwasanya Asmaul Husna mutlak milik Allah. Nama-nama terbaik milik Allah. Nah, Ananda Ibu, dengan surah Al-A'raf ayat 180 menegaskan Asmaul Husna mutlak milik Allah, ternyata Allah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Nah, banyak nama-namanya, ya. Tapi yang diketahui, yang wajib kita ketahui ada 99 nama. Nah, berkenaan dengan materi kita hari ini, insya Allah kita akan mempelajari, yaitu tentang
Iya, Asmaul Husna. Nah, yang kita pelajari itu ada 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, yang ketiga Al-Azim. Nah, Ibu inginkan dari kita belajar Asmaul Husna 3 Asmaul Husna dari 99, Ibu inginkan Ananda setelah mempelajari materi ini dapat memahami apa itu Asmaul Husna Al-Basir, Asmaul Husna Al-Adlu, dan Al-Azim. Iya Ananda Ibu. Oke, yang pertama kita mulai dengan Al-Basir. Nah, Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Apa? Al-Basir, Allah Maha Melihat. Nah, ada disampaikan dalam Al-Quran, yaitu potongan surah Ali Imran ayat 20. Nah, artinya, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya. Ya, potongan dari surah Ali Imran ayat 20. Nah, di ayat itu ternyata Allah Maha Melihat hamba-hambanya, walaupun sekecil apapun hambanya, Allah bisa melihat. Ya, contoh gambarnya adalah, nah, coba Ananda Ibu lihat bersama. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar sekumpulan semut-semut kecil ya. Kalau kita tidak melihatnya dari dekat, maka kita tidak tahu apa itu. Ya, ternyata pandangan manusia ini terbatas. Manusia melihat dalam keadaan terbatas, tapi Allah Maha Melihat. Nah, coba Ananda lihat para semut. Di gambar ini para semutnya sedang ngapain? Ayo. Iya, mereka sedang memasuki sebuah tempat, yaitu rumah mereka atau tempat tinggal mereka, ya, tempat tinggal mereka. Nah, Ibu tanya, apakah Ananda tahu bagaimana bentuk tempat tinggal para semut? Ayo, pasti ada menjawab, tidak tahu Bu, karena tidak bisa melihat benar, karena dia berada di dalam tanah, jadi kita tidak bisa melihat, kecuali kita memakai alat bantu, ya, alat bantu untuk melihat. Tapi Allah Maha Melihat, Allah tahu bagaimana bentuk dari rumah semut, ya, sekecil-kecilnya Allah tahu. Ya, nah ternyata pada saat kita memakai alat bantu, kita tahu ternyata seperti inilah bentuk rumah semut. Nah, baru kita tahu bahwasanya rumah semut itu ada pembagiannya, ada tempat mereka menyimpan makanannya, ada tempat perkembangbiakan semut, ada juga tempat ruang istirahatnya semut. Jadi ada bagian-bagiannya. Kapan kita bisa melihat? Pada saat ada seseorang yang meneliti tentang bagaimana tempat tinggal semut. Nah, begitu juga perbuatan-perbuatan lainnya. Ya, Allah bisa melihat walaupun kita menyembunyikan dari semua makhluk. Tapi ingatlah, Allah Maha Melihat dan tidak terbatas. Ya, iya Nanda Ibu. Sudah tahu Al-Basir? Iya, Allah Maha Melihat. Yang kedua yaitu Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Nah, juga sudah disampaikan dalam sebuah surah, ya. Ada beberapa surah dan salah satunya diambil dalilnya itu dalam sebuah surah, yaitu surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa? Anda pikir disuruh apa? Ulang gak ya? Ulang mana ya? Nah, yaitu ayatnya, surahnya, surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Begitu pula, dan barang siapa mengerjakan kejahatan
atau keburukan sebesar biji zarah pun, maka dia akan melihat balasannya. Itu balasan dari Allah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Anda Ibu, nampak gambarnya? Nah, ini adalah seorang bapak-bapak yang sedang menginfakkan setengah atau sedikit dari hasil kerjanya mungkin untuk kebaikan masjid, ya. Dari gambar ini bapak-bapak sedang berinfak. Nah, yakinlah walaupun bapak-bapak ini berinfak hanya 1.000 atau 500 rupiah, maka Allah akan membalas dengan setimpal, ya anak ya. Tidak ada yang sia-sia dari sedekah yang beliau berikan. Begitu juga perbuatan buruk, sekecil apapun kita buat, walaupun hanya kita mengejek teman kita di belakangnya, maka Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat dan Allah akan membalas. Seperti itu juga bagaimana membalas keburukan kita, ya, balasannya akan ada. Nah, Anda Ibu, yang ketiga selanjutnya yaitu Al-Azim. Al-Azim yaitu artinya Allah Maha Agung. Nah, dalam surah Al-Quran juga sudah disampaikan, yaitu dalam surah Al-Baqarah 255 potongan ayatnya, yaitu wa huwal aliyyul azim, yang artinya dan dia Maha tinggi lagi Maha Agung, ya. Jadi agung itu apa, Bu? Agung itu mulia. Agung menurut kaidah bahasa, ya, menurut peribahasa itu artinya mulia. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat contohnya. Nah, ini ada gambar, yaitu gambar seorang raja. Nah, tahukah Ananda Ibu, ini adalah Raja Malaysia, ya. Nah, seorang raja ini manusia mengagungkannya karena dia seorang raja, dimuliakan karena posisinya. Tapi pada saat misalnya seorang raja ini turun, maka dia tidak akan lagi diagungkan. Mungkin dia hanya dihormati, tapi tidak diagungkan. Namun keagungan Allah itu berbeda dengan keagungan manusia. Allah itu Maha Agung, ya, tidak ada yang menandinginya. Dan ciptaan Allah pun sangat sempurna, ya, tidak bisa kita serupai ciptaan Allah. Seperti kita manusia, kita adalah ciptaan Allah. Seperti bumi ini, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Maha Agung dengan setiap ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun manusia, makhluk di bumi ini yang bisa menciptakan langit beserta bumi beserta isinya, ya. Jadi Allah Maha Agung, seagung-agungnya. Karena berbeda dengan manusia, ada kalanya dia pada saat dia tidak lagi di posisi tersebut, maka dia tidak diagungkan lagi. Ya, Nanda Ibu. Nah, dari kita pelajari hari ini tentang Al-Basir, Allah Maha Melihat, Al-Adlu, Allah Maha Adil, dan Al-Azim, Allah Maha Agung. Ibu inginkan Ananda memahami secara benar, nah ya. Nah, untuk lebih mengetahui Ananda sudah paham apa belum, jadi Ibu akan berikan tugas buat Ananda. Tugasnya adalah buatlah sebuah video presentasi contoh lain dari Asmaul Husna yang baru saja kita pelajari. Buatlah sebuah video presentasi, ya, contoh lain dari Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Nah, Ananda Ibu, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat kepada kita. Karena kenapa? Karena apa yang ada di dunia ini, apa yang kita lakukan, ya, baik itu benar, baik itu buruk, maka Allah itu Maha melihat. Kita sebagai makhluk, ya, Allah ciptakan sebagai hambanya, haruslah selalu ingat bahwasannya saya itu dilihat oleh Allah. Saya itu ada yang melihat apa yang saya perbuat, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, atau di tempat terpencil pun Allah Maha melihat. Dan lagi ingatlah bahwasanya yang adil itu hanya Allah. Allah seadil-adilnya dalam
itu rezeki, balasan ataupun balasan dari apa yang kita perbuat. Nah, selanjutnya Allah itu Maha Agung, ya. Allah itu Maha Agung. Tidak ada yang bisa menandingi atau menyerupai apa-apa yang sudah Allah ciptakan yang di muka bumi ini. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita akan ketemu dalam video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.